Terbentuk dalam tempaan kasih murni kedua orang tua, tauhid dan kedisiplinan yang menjadikan karakter sejati seorang manusia, nyatanya berhasil menuai insan penuh cinta dalam keluarga dan integritas tinggi dalam mengemban tugas negara. Dukungan tanpa henti dari bidadari belahan hati, Dr. Niken Manohara M. Gizi, menjadi pembuka kunci-kunci pintu kesuksesan karir sang suami, Komjen Pol Arief Sulistianto. Selalu menemani hari-hari di tengah mengemban misi agar terus berada dalam trek yang lurus dan benar. Sang istri tercinta senantiasa menjadi motivator, pendorong dan pendukung, sekaligus pengawas yang tegas, di samping menjaga harmonisasi dalam keluarga. Membina keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan dalam lindungan rahmat Sang Maha Kuasa. Kedua buah hati, Bredipta Soekarana, serta Bawika Prabutama, dan juga satu cucu kesayangan, menjadi karunia tak ternilai yang dimiliki Komjen Pol Arief Sulistianto. Menjadi insan terbaik dalam keluarga, ternyata tergambar pula dalam instansi penegak hukum tempatnya bekerja. Karir kepolisian Komjen Pol Arief Sulistianto yang dimulai di tahun 1987 lewat Akademi Kepolisian, dengan integritas tinggi penuh kejujuran, menghantarkannya menduduki berbagai posisi penting. Sebut saja saat menjabat Dirtipideksus, dirinya dipercaya dalam misi pembenahan dan peningkatan kinerja penyidikan Dirtipideksus pasca perkara Gayus Tambunan, kasus Bank Senturi, serta penyelundupan barang ilegal, kepabianan bea dan cukai di kawasan Entikong, Kalimantan Barat. 4 tahun berikutnya, Komjen Pol Arief Sulistianto diberi amanat mengemban tugas sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Selain secara tegas melakukan pembersihan di Polda Kalbar, Arief juga berhasil menangkap taipan kelapa sawit Budiono Tan yang telah buron selama 5 tahun. Budiono Tan yang melakukan kejahatan penggelapan lebih dari 1.500 sertifikat petani dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan diwajibkan mengembalikan dana 7 miliar milik para petani. Bagai karang di tepi lautan, terjangan ombak tak mampu menghancurkan tekad kuat Komjen Pol Arief Sulistianto. Begitupun rayuan selalu kandas dengan salam zero yang menjadi semboyan. Demi membangun SDM Polri yang unggul dan kompetitif, Komjen Pol Arief Sulistianto ditarik ke Mabes Polri dan diangkat menjadi asisten SDM Kapolri. Tak sampai di situ, segudang pengalaman di bidang reserse kriminal membuat dirinya didapuk menjadi Kabareskrim Polri. Komjen Pol Arief Sulistianto dikenal taat azas yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran guna memberikan rasa keadilan dalam penyidikan. 1 tahun kemudian, dirinya dimutasi menjadi Kalemdiklat Polri, sebuah misi mulia sebagai investasi jangka panjang bagi institusi Polri dan diri pribadi demi mencetak polisi yang profesional dan berintegritas. Ahli dalam meracik kopi sejalan dengan filosofi bahwa kopi terbaik tidaklah instan. Begitupun anggota polisi harus terdidik secara baik dan benar. Hingga saat ini, dirinya dipercaya menjaga amanat Fikfapa Brahmagola yang merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan tugas Baharkam Polri. Perlindungan menyeluruh terhadap alam semesta, menaungi Kor Polairut, Kor Binmas, dan Kor Sabara. Baharkam Polri bertransformasi menjadi satuan kerja kepolisian yang semakin modern dan profesional. Komjen Pol Arief Sulistianto ditunjuk sebagai Kaops Aman Nusa II, yang merupakan operasi nasional penanganan COVID-19. Selain itu, keberhasilan pengamanan event internasional G20 menjadi bukti nyata keberhasilan satuan kerja di bawah kepemimpinannya. Baharkam juga terus hadir di berbagai operasi kemanusiaan lainnya. Dengan sigap, anggota Kor Polairut, Kor Sabara, dan Kor Binmas berjuang di tengah masyarakat, membantu dan menolong warga yang tertimpa bencana. Secara kasat mata, Komjen Pol Arief Sulistianto seakan menjadi antitesa kehidupan hedonis oknum pejabat kepolisian. Kesederhanaan terlihat dari hobinya mengendarai Vespa. Kabaharkam Polri, Komjen Pol Arief Sulistianto,
setegar hati, sekuat diri mengemban janji bakti, cerminan rastra sewa kotama sejati. Abdi utama daripada nusa dan bangsa, brata pertama dalam nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri. Tribrata. Karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini, Jumat 31 Maret tahun 2023, kita masih diberikan keberkahan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama di Gedung RP Sudarsono dalam acara Pisah Sambut Kabar Kam Polri dari Komjen Pol Dr. Arif Sulistianto, MSI, kepada Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imron, SIK, MSI. Hadirin yang kami hormati, telah kita ketahui bersama bahwa di bawah kepemimpinan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Arif Sulistianto, Bahar Kam Polri telah meraih begitu banyak prestasi dengan inovasi-inovasi yang telah beliau berikan, serta dedikasi dan loyalitas yang telah dicurahkan semua untuk kemajuan Bahar Kam Polri. Untuk itu sejenak, marilah kita satukan pandangan kita pada layar yang berada di depan kita guna menyaksikan video Selayang Pandang. Sehingga ketika saudara diberikan tanggung jawab yang lebih besar, saudara sudah bisa berpikir untuk yang lebih besar. Di dalam pengelolaan untuk masalah tugas pemeliharaan aktivitas, kartu pertama adalah kartu preventif. Kartu kedua kartu preventif. Sehingga kalau preventif berjalan efektif, maka fungsi penegakan hukum itu akan lebih ringan di dalam pelaksanaan aktivitas. Terbentuk dalam tempaan kasih murni kedua orang tua, tauhid dan kedisiplinan yang menjadikan karakter sejati seorang manusia, nyatanya berhasil menuai insan penuh cinta dalam keluarga dan integritas tinggi dalam mengemban tugas negara. Dukungan tanpa henti dari bidadari belahan hati, Dr. Niken Manohara M. Gizi, menjadi pembuka kunci-kunci pintu kesuksesan karir sang suami, Komjen Pol Arif Sulistianto. Selalu menemani hari-hari di tengah mengemban misi agar terus berada dalam trek yang lurus dan benar. Sang istri tercinta senantiasa menjadi motivator, pendorong dan pendukung, sekaligus pengawas yang tegas, di samping menjaga harmonisasi dalam keluarga. Membina keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan dalam lindungan rahmat Sang Maha Kuasa. Kedua buah hati, Bredipta Sokarana, serta Bawika Prabutama, dan juga satu cucu kesayangan, menjadi karunia tak ternilai yang dimiliki Komjen Pol Arif Sulistianto. Menjadi insan terbaik dalam keluarga, ternyata tergambar pula dalam instansi penegak hukum tempatnya bekerja. Karir kepolisian Komjen Pol Arif Sulistianto yang dimulai di tahun 1987 lewat Akademi Kepolisian, dengan integritas tinggi penuh kejujuran, menghantarkannya menduduki berbagai posisi penting. Sebut saja saat menjabat Dirtipideksus, dirinya dipercaya dalam misi pembenahan dan peningkatan kinerja penyidikan Dirtipideksus pasca perkara Gayus Tambunan. Kasus Bank Senturi, serta penyelundupan barang ilegal, kepabianan bea dan cukai di kawasan Entikong, Kalimantan Barat. 4 tahun berikutnya, Komjen Pol Arif Sulistianto diberi amanat mengemban tugas sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Selain secara tegas melakukan pembersihan di Polda Kalbar, Arif juga berhasil menangkap taipan kelapa sawit Budiono Tan yang telah buron selama 5 tahun. Budiono Tan yang melakukan kejahatan penggelapan lebih dari 1.500 sertifikat petani
dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan diwajibkan mengembalikan dana 7 miliar milik para petani. Bagai karang di tepi lautan, terjangan ombak tak mampu menghancurkan tekad kuat Komjen Pol Arief Sulistianto. Begitupun rayuan selalu kandas dengan salam zero yang menjadi semboyan. Demi membangun SDM Polri yang unggul dan kompetitif, Komjen Pol Arief Sulistianto ditarik ke Mabes Polri dan diangkat menjadi asisten SDM Kapolri. Tak sampai di situ, segudang pengalaman di bidang reserse kriminal membuat dirinya didapuk menjadi Kabareskrim Polri. Komjen Pol Arief Sulistianto dikenal taat azas yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran guna memberikan rasa keadilan dalam penyidikan. 1 tahun kemudian, dirinya dimutasi menjadi Kalemdiklat Polri, sebuah misi mulia sebagai investasi jangka panjang bagi institusi Polri dan diri pribadi demi mencetak polisi yang profesional dan berintegritas. Ahli dalam meracik kopi sejalan dengan filosofi bahwa kopi terbaik tidaklah instan. Begitupun anggota polisi harus terdidik secara baik dan benar. Hingga saat ini, dirinya dipercaya menjaga amanat Fikfapa Brahmagola yang merupakan pengejawan tahan dari pelaksanaan tugas Baharkam Polri. Perlindungan menyeluruh terhadap alam semesta, menaungi Kor Polairut, Kor Binmas, dan Kor Sabara. Baharkam Polri bertransformasi menjadi satuan kerja kepolisian yang semakin modern dan profesional. Komjen Pol Arief Sulistianto ditunjuk sebagai Kaops Aman Nusa II yang merupakan operasi nasional penanganan COVID-19. Selain itu, keberhasilan pengamanan event internasional G20 menjadi bukti nyata keberhasilan satuan kerja di bawah kepemimpinannya. Baharkam juga terus hadir di berbagai operasi kemanusiaan lainnya. Dengan sigap, anggota Kor Polairut, Kor Sabara, dan Kor Binmas berjuang di tengah masyarakat, membantu dan menolong warga yang tertimpa bencana. Secara kasat mata, Komjen Pol Arief Sulistianto seakan menjadi antitesa kehidupan hedonis oknum pejabat kepolisian. Kesederhanaan terlihat dari hobinya mengendari Vespa. Kabaharkam Polri, Komjen Pol Arief Sulistianto, setegar hati, sekuat diri mengemban janji bakti, cerminan rastra sewa kotama sejati. Abdi utama daripada nusa dan bangsa, brata pertama dalam nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri. Tribrata. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Kita selalu mengapresiasi prestasi beliau untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Arief Sulistianto dan didampingi oleh Ibu Niken Arief berkenan untuk menyampaikan kata sambutan. Kalau di kantor boleh jadi Kabaharkam, kalau di rumah kalah sama yang kecil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kabaharkam Polri, Pak Fadil, beserta Ibu, para Kakor, beserta Ibu, para Direktur, para Karup, beserta Ibu, Direktur Utama Jasa Raja yang hadir, hadirin undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan seluruh personel Baharkam Polri, hadir juga para direktur Baharkam jajaran Polda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hari ini datang juga. Saya tidak perlu terlalu banyak menyampaikan kata-kata. Yang jelas, saya mengucapkan terima kasih atas
doa, dukungan, kerjasama saudara-saudara semuanya, sehingga selama pelaksanaan tugas sebagai Kabar Kampori, saya dapat menjalankan tugas dengan lancar, dengan baik, dan tidak ada kendala apapun. Walaupun ya ada juga riak-riak di tengah penugasan itu. Tugas sebagai Kabar Kam merupakan terminal terakhir bagi saya dalam melaksanakan tugas di kepolisian. Sebetulnya video tadi saya malu juga dibuatkan video seperti itu. Bagi saya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi pada saat upacara bahwa hari ini saya telah menyerahkan jabatan kepada pengganti saya, Pak Fadil Imran. Dulu pernah bersama-sama dengan saya di Polda Metro, pernah bersama-sama saya di Bareskrim, saya Kabareskrim, beliau Direktur Tipiter. Saya yakinkan bapak-bapak ibu-ibu di bawah kepemimpinan Pak Fadil akan bisa lebih baik lagi karena masih muda, masih energik, banyak idenya, dan insya Allah akan bisa membawa Barkam menjadi mercusuar dalam membangun citra kepolisian Republik Indonesia. Amin. 36 tahun saya akhiri hari ini dan besok saya sudah menyandang status purnawirawan. Ya. 36 tahun. Iya, namanya tambah purnawirawan. Selama 36 tahun saya mengalami banyak hal seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai malam nanti saya akan berintrospeksi apa saja yang sudah saya lakukan. Kesalahan apa saja selama 36 tahun mengabdi kepada polisi yang sudah saya lakukan juga. Apakah saya pernah melanggar sumpah? Itu yang paling saya takutkan. Kalau pertanggungjawaban kepada pimpinan, saya pikir semua sudah dilaporkan dan tidak pernah ada masalah. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam dinamika pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, saya berpesan kepada rekan-rekan semuanya, menjadi polisi itu adalah tugas yang sangat mulia, apalagi bertugas di Baharkam. Karena salah satu ayat di dalam Al-Quran itu memerintahkan, Allah memerintahkan kepada kita, jadilah kamu segolongan orang yang mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, dan jadilah kamu sebagai orang yang mencegah kemungkaran. Dua tugas ini ada di Baharkam dan itu merupakan tugas pokok Baharkam. Oleh karena itu, saya berpesan kepada saudara-saudara semuanya, sebagai senior, laksanakanlah tugas itu dengan ikhlas. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban. Saya sudah di mana-mana, saya sudah pernah tugas di bagian reserse, pernah tugas sebagai Kapolsek, pernah sebagai ASDM, menjadi Kalembeklat juga pernah, dan menjadi Kabarkam. Sehingga saya tahu bagaimana sebetulnya bertugas sebagai anggota Polri itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan mohon diri kepada Bapak Ibu semuanya. Saya yakin di dalam interaksi kita selama saya di Baharkam, tentu ada hal-hal yang tidak berkenan, tentu ada salah kata, silaf kata, itu tidak ada kesengajaan dari saya. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon doa kepada rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan keselamatan. Hari ini saya sudah dijemput sama anak dan cucu saya akan kembali disambut oleh mereka, welcome home, dan saya akan menikmati perjalanan saya berikutnya.
Terima kasih atas semua kerjasamanya, terima kasih atas semua kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam melanjutkan pengabdian di Kepolisian Republik Indonesia dan bagi saya melanjutkan kehidupan di luar kepolisian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya berkenan dengan hormat kepada Bapak dan Ibu untuk tetap tinggal di tempat guna menerima cindera mata. Kami silakan Bapak. Baik, pada kesempatan pertama, cindera mata akan diserahkan oleh Kabahar Kampori. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran SIK MSI beserta Ibu Ima Adiati Fadil, kami silakan. Cindera mata, ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kepemimpinan, kebersamaan selama menjabat menjadi Bahar Kampori. Untuk selanjutnya berkenan kepada Ibu Kabahar Kampori untuk menyerahkan cindera mata kepada Ibu Niken Arif, yang merupakan wujud cinta kasih sayang seorang ibu yang telah memberikan curahan perhatian yang tak terhingga pada kita semua. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu berkenan untuk melaksanakan foto bersama. Boleh mungkin Ibu berganti gaya, kami silakan. Baik, foto bersama masih dilanjutkan. Ini merupakan wujud keakraban kebersamaan. Bahar Kampori semakin solid. Baik, terima kasih kepada Bapak Kabahar Kam beserta Ibu. Untuk selanjutnya kami silakan kembali tempat. Mohon izin Bapak untuk tetap tinggal di tempat karena acara pemberian cindera mata masih akan kita lanjutkan. Masih ada satu lagi Ibu, mohon izin. Untuk selanjutnya adalah cindera mata perwakilan dari Kakor jajaran Bahar Kampori, di mana kesempatan pada hari ini akan disampaikan oleh Kakor Pol Airut Bahar Kampori. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Indra Misa MSI, didampingi oleh Ibu Deta Indra Misa, kami silakan. Terbesit dalam harapan dan doa, semoga tali silaturahmi cindera mata akan tetap terjalin sampai nanti walaupun tangan tak saling berpegang dan mata tak saling bertatap. Berkenan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan foto bersama. Baik, terima kasih Bapak Kakor Pol Bahar Kampori. Untuk selanjutnya kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Arif Sulistianto beserta Ibu Niken Arif. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teriring dalam doa semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta menjadi aura semangat yang membangkitkan inspirasi kita semua sehingga menjadikan Bahar Kam menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada pepatah yang mengatakan
Tak kenal maka tak sayang maka tak rindu maka tak cinta. Untuk itu agar kita semakin mengenal dengan akrab, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran SIK, maka sejenak marilah bersama-sama kita saksikan bersama video Selayang Panda. Irjen Pol Dr. Fadil Imran SIK MSI. Lulusan Akpol 1991 ini telah menghabiskan 3/4 karirnya di Korps Bayangkara dengan berdinas di Polda Metro Jaya semenjak menjadi Wakasat Sabara hingga Kapolda Metro selama 2 tahun 4 bulan 11 hari. Hingar-bingar, huru-hara, hingga guratan sejarah baru Nusantara yang selalu dimulai di ibu kota menjadikan Jakarta sebagai guru zaman dan pengalaman bagi pria kelahiran Makassar 55 tahun silam. Tidak dipungkiri, status Jakarta sebagai mega urba dengan pertumbuhan ekonomi pesat menjadikannya bersama kota Depok, Tangerang, Bekasi yang seluruhnya merupakan wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai gravitasi dari pergulatan ekonomi, bisnis, politik, sosial, budaya, hingga seni dari seluruh penjuru negeri. Inilah yang menjadikan perhatian dan harapan dari hadirnya model keamanan dan ketertiban nasional, salah satunya berada di pundak pemimpin Jakarta, tak terkecuali Polda Metro. Dengan berbekal arahan Kapolri yang diterjemahkan melalui program kerja serta terobosan dari Bapak Kapolri, dan tentunya meneladani serta terinspirasi program-program pemolisian masyarakat Bahar Kampolri, mantan Kapolda Metro ini kemudian menemukan banyak inspirasi dan pelajaran untuk mengurai satu persatu tantangan yang tak henti menghampiri. Sebut saja tsunami COVID yang nyaris melumpuhkan seluruh dunia. Polda Metro kemudian menggagas aksi kolosal vaksinasi merdeka, di mana dalam 17 hari di 914 titik bersamaan berhasil memvaksinasi sedikitnya 2 juta orang dengan kos terendah yang pernah dilakukan oleh para penyelenggara vaksinasi sebelumnya. Capaian ini bukan hanya sekedar angka, namun ini berkat role model pemolisian masyarakat yang merupakan ruh dari Bahar Kampolri. Tidak hanya itu, dalam upaya memastikan Kamtibmas tetap kondusif di masa pandemi, Polda Metro Jaya menata ulang berbagai sumber daya internal dengan juga merangkul berbagai elemen masyarakat yang kemudian melahirkan tim patroli presisi yang menyisir ibu kota selama 3 shift pagi, sore, siang, malam. Kinerja tim patroli ini juga didukung dengan inovasi program Ada Polisi, sebuah intervensi sosial Polda yang secara rutin menyambangi subjek dan objek di akar rumput yang berpotensi mengganggu Kamtibmas dengan aksi street crime-nya. Lebih dari 13 bulan, program ini terbukti mampu menurunkan angka tawuran sebesar 48%. Tidak berhenti di sana, pria yang meraih gelar master dan doktor di Universitas Indonesia ini kemudian meneruskan breakthrough Jumat Curhat Kapolri melalui inisiatif program Polisi RW dengan menurunkan 9.190 personil untuk menjadi sahabat masyarakat di 996 RW di seluruh wilayah hukum Polda. Baru berjalan selama 2 bulan, program interaksi sosial yang bertujuan mendekatkan polisi dengan masyarakat ini berhasil mendorong pengungkapan berbagai kasus, diantaranya prostitusi, gudang miras, hingga aksi mengamankan rumah dan wilayah warga selama bulan suci dan mudik nantinya. Kami percaya
percaya bahwa kepolisian di era kontemporer sering berada dalam situasi yang disebut unpopular war, di mana relasi polisi dan komunitas menjadi berjarak. Oleh karenanya, kontak langsung dengan masyarakat yang diiringi dengan keberanian mengeksekusi menjadi modal penting dalam menghadirkan salah satu oase solusi persoalan Republik ini, yaitu aksi balapan liar. Metro Jaya kemudian memanggil dan merangkul komunitas balap jalanan untuk menyatukannya dalam ekosistem street race yang sudah berlangsung selama 5 seri. Tidak hanya itu, aksi baku pukul bahkan baku hantam anak-anak muda kemudian dirangkul melalui program street boxing, di mana street race dan street boxing ini pun menjadikan Polri sebagai institusi yang kali pertama menginisiasi inovasi sosial semenjak 77 tahun Indonesia merdeka. Kedepan, berbagai prestasi yang telah diraih oleh Bahar Kampolri yang dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Andes Arif Sulistianto, MSI. Kami percaya Bahar Kampolri akan terus mewujudkan pemolisian modern dengan pendekatan pencegahan kejahatan. Tentunya dengan terus bergerak bersama masyarakat, bekerja dengan hati untuk mewujudkan Polri yang presisi. Untuk selanjutnya, berkenan dengan hormat kepada Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran MSI, didampingi Nyonya Adit Fadil, berkenan untuk memberikan kata sambutan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, senior saya, guru saya, mentor saya, role model saya, Komjen Pol Dr. Arif Sulistianto, MSI, beserta Ibu Dr. Niken Manohara, yang saya hormati rekan-rekan Kakor Pol Airut, Kakor Sabara, Kakor Bimas, rekan-rekan direktur, seluruh anggota Baharkam Polri, dan yang saya cintai, saya sayangi, ibu-ibu yang selalu mencintai dan menyayangi bapak-bapaknya semuanya. Saya bersyukur diberikan amanah, berbahagia karena meneruskan program yang saya yakin pasti mulia di tangan seorang jenderal polisi sekaliber Bapak Arif Sulistianto. Jadi mudah-mudahan jalan saya akan jauh lebih mudah karena sudah dibuka oleh beliau. Sebagai pejabat baru, saya ingin mengucapkan terima kasih atas jalan yang sudah dibuka tersebut. Membuat rumah itu yang berat adalah membangun pondasi dan tiangnya. Kalau interior, anytime bisa diganti. Tapi ketika pondasi dan tiangnya kuat,
rumah itu akan tetap abadi sepanjang masa. Dan itulah Komjen Pol Arief Sulistianto. Saya kadang-kadang bermimpi bagaimana bisa menjadi seorang Bang Arief. Kadang-kadang kalau bisa mundur lagi. Banyak orang mengatakan Pak Arief ini begitu keras. Tapi bagi saya, kalau bisa kita berdiskusi dengan rasional, saya kira beliau akan menerimanya. Termasuk bagaimana kita melakukan tata kelola tambang yang selama ini menjadi persoalan ketika beliau menjadi Kabareskrim. Ketika yang lain tidak berani berdiskusi dengan beliau, saya memberanikan diri. Apalagi kalau ada Mbak Niken, saya lebih enak. Sambil makan siang dari Mbak Niken. Terima kasih sekali lagi. Saya merasa berbahagia dan merasa terhormat bisa meneruskan orang yang selama ini saya anggap sebagai guru, sebagai mentor, sebagai role model saya. Banyak ilmu dari beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan apa yang menjadi harapan dan impian Pak Kabaharkam yang lama. Abang tidak usah khawatir, adik-adik abang sudah memiliki dan menanamkan apa yang abang mau itu. Walaupun mungkin sedikit, tapi setidaknya itu hidup dalam hati kami. Yang berikutnya, sebagai pejabat baru tentu saya ingin memperkenalkan diri. Saya juga sudah punya cucu. Bagi mereka yang belum punya cucu, ini tidak bisa diceritakan kalau Anda tidak rasakan. Gimana nenek-nenek dan kakek-kakek? Saya kira setuju ya Bang ya. Bagi yang tidak punya cucu tidak akan bisa. Pak Priyo dan Mbak Yemi pasti tahu bagaimana rasanya punya cucu. Saya baru satu. Sibuknya Jakarta seperti apa, pusingnya seperti apa, ketika bertemu dengan cucu saya, selesai. Hidup ini impas. Tuhan memang maha segala-galanya. Semua ada obatnya. Jadi saya sudah berkeluarga, sudah punya cucu, berarti anak saya sudah ada yang married. 2 orang, putri saya, 1 belum tapi sudah dewasa semua sudah menyelesaikan kuliah. Yang terakhir, harapan saya, apa yang sudah diberikan kepada Pak Arief, tetaplah diberikan juga kepada kami. Saya yakin senior-senior saya yang ada di Baharkam ini orang-orang yang memiliki pengalaman, ilmu pengetahuan, memiliki visi untuk memajukan Polri di fungsi pencegahan kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan adalah suatu kebanggaan, tapi mencegah masyarakat untuk menjadi korban adalah sebuah kemuliaan. Ini barangkali mohon kami diterima, meneruskan apa yang menjadi harapan senior, apa yang menjadi harapan Pak Arief untuk kita wujudkan bersama-sama. Saya kira ini, terima kasih. Selamat memasuki waktu berbuka puasa. Belum ya? Saya perkenalkan istri dulu lah. Salah kalau saya gak mau perkenalkan. Istri saya ini namanya tadi salah sebut itu. Tapi udah dikoreksi sama Ibu Kakor Sabara. Dulu Ibu Kakor Sabara ini partner di Jakarta. Beliau di timur, saya di barat. Mbak Yumi di timur, istri saya di barat. Istri saya namanya Ina Adiati, tapi lebih akrab dipanggil Adit. Jadi Adit Fadil biasanya. Ibu berasal, saya orang Solo sama seperti Ibu Niken, Solo Selatan, Sulawesi Selatan. Kemudian istri dari Sumatera Selatan. Jadi dua-duanya dari selatan. Cuma 1 Sumatera, 1 Sulawesi. Ketemu di Jakarta. Jadilah kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu barangkali yang lain-lain nanti sambil berjalan untuk kita sama-sama lalui dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas.